Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya akan mempresentasikan ujian dami skripsi yang berjudul Rancang Bangun Sistem Otomatisasi untuk Pengatur Suhu dan Kelembapan Greenhouse Berbasis IoT yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Ali Mirsa dengan NPM 2142114, jurusan Teknik Informatika kelas FBZ. Berikut saya lampirkan mulai dari latar belakang. Pertumbuhan tanaman dalam lingkungan greenhouse sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor atmosfer dan lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara, di mana suhu yang tepat adalah faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Setiap tanaman memiliki rentang suhu optimal yang diperlukan untuk pertumbuhan yang sehat. Suhu yang rendah atau terlalu tinggi dapat merusak tanaman atau menghambat pertumbuhannya. Suhu juga mempengaruhi fotosintesis, yang dimana tanaman menghasilkan makanan mereka sendiri. Oleh karena itu, suhu yang sesuai diperlukan untuk menjaga tingkat fotosintesis yang sempurna dan optimal. Kelembapan yang sesuai penting bagi tanaman karena menjaga keseimbangan air dan nutrisi dalam tubuh mereka. Kelembapan yang cukup diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tanaman. Tanaman mengambil air dan nutrisi dari tanah melalui akar mereka, dan kelembapan yang cukup memungkinkan penyerapan nutrisi yang efisien. Sirkulasi udara penting bagi tanaman karena memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam proses respirasi tanaman. Selain itu, sirkulasi udara dapat membantu mencegah masalah seperti penumpukan kelembapan berlebihan di sekitar tanaman yang dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan penyakit. Lalu dimulai dengan tujuan. Penelitian ini bertujuan agar petani yang bertanggung jawab mengelola greenhouse dapat melakukan tugasnya secara akurat, efektif, serta efisien. Akurat dalam hal mulai dari suhunya, sirkulasi, serta kelembapan, efektif dikarenakan sangat mudah dilakukannya karena berbasis online atau jarak jauh, serta efisien, tidak menggunakan kos yang berlebih. Ya, batasan masalah. Sistem hanya bisa mengelola suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara yang ada di dalam greenhouse. Maksudnya, apa yang terjadi dalam greenhouse seperti pendeteksi suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara yang bakal dideteksi hanya di dalam area greenhouse saja, termasuk resistensi hujan, pendeteksi curah hujan yang tinggi, itu bisa dilakukan di dalam karena atap dari greenhouse tersebut bisa dibuka dan ditutup. Nah, lalu penelitian ini memiliki tujuan akhir yaitu sebuah alat yang dapat bekerja di beberapa kondisi sehingga pembahasan detail tiap komponen tidak dibahas. Dengan maksud penelitian ini diharapkan alat yang sudah jadi tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan, tidak terjadi masalah, dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mulai dari bab 2, landasan teori. Arduino. Arduino yaitu platform microcontroller sumber terbuka dengan prosesor Atmel AVR yang mempermudah penggunaan komponen elektronika dalam berbagai aplikasi perangkat keras. Arduino Uno varian populer berdasarkan microcontroller Atmega 328, memiliki sejumlah input-output untuk menghubungkan sensor dan aktuator. Arduino berfungsi sebagai penghubung antara alat elektronik dan komputer, memungkinkan kendali dan interaksi yang fleksibel. Selanjutnya ESP8266 seri 1 merupakan literasi sederhana dari microcontroller ESP8266. Meskipun memiliki
fungsi yang serupa. Perbedaannya yang terletak pada pin GPIO atau General Purpose Input Output. ESP01 biasanya berfungsi sebagai microcontroller transceiver serial Wi-Fi yang dapat beroperasi bersama microcontroller lain atau sebagai entitas mandiri dengan fitur sistem on chip SoC yang terintegrasi termasuk dukungan untuk TCP/IP, Wi-Fi Direct, Peer-to-Peer, dan mode soft access point. Selanjutnya, sensor DHT22 adalah sensor suhu dan kelembapan yang digunakan untuk mengukur kondisi suhu dan kelembapan di sekitarnya dalam berbagai aplikasi. Sensor ini beroperasi dengan mengukur perubahan resistansi yang disebabkan oleh fluktuasi suhu dan kelembapan. Data hasil pengukuran tersedia dalam format digital dan dapat dibaca oleh microcontroller. DHT22 biasanya memiliki 3 pin, yaitu VCC, ground, dan output data, sehingga mudah digunakan dalam proyek penautan suhu dan kelembapan. Konfigurasi pin DHT22 adalah pin 1 sebagai VCC, pin 2 sebagai output data, dan pin 3 sebagai ground. Sensor DHT22 memiliki tingkat akurasi suhu sekitar kurang lebih 0,5 derajat Celcius dan kelembapan udara sekitar kurang lebih minus kurang lebih 2 derajat 2%. Dan berikut sensor IL69. Sensor kelembapan tanah yang digunakan untuk memonitor kadar kelembapan tanah. Sensor ini berfungsi untuk mengukur resistansi tanah yang bervariasi sesuai dengan tingkat kelembapan. Tingkat kelembapan yang tinggi menghasilkan resistansi yang rendah. Sedangkan tanah yang kering memiliki resistansi yang tinggi. Sensor ini bermanfaat untuk memantau dan memberikan peringatan tentang tingkat kelembapan di area tertentu atau pada tanaman. Selanjutnya, sensor LDR. LDR atau Light Departure Resistor adalah sensor yang mengukur intensitas cahaya dan mengubah menjadi resistansi. Semakin sedikit cahaya yang diterima, semakin tinggi resistansinya, dan sebaliknya perubahan intensitas cahaya mempengaruhi nilai resistansi LDR. Sensor LDR mengonversi perubahan ini menjadi tegangan searah, tetapi hanya dapat membedakan antara logika 1 dan 0. Jika diperlukan lebih banyak tingkatan warna atau intensitas, sistem tambahan diperlukan untuk menginterpretasi perbedaan tegangan LDR. Dan yang terakhir, WLAN. WLAN atau Wireless Local Area Network merupakan sistem jaringan data yang fleksibel daripada LAN konvensional. WLAN memungkinkan pengurangan ketergantungan pada kabel, seperti yang biasa terjadi pada LAN. Keberadaan WLAN sangat bermanfaat karena menggabungkan konektivitas data dan mobilitas pengguna. Dengan kata lain, WLAN memungkinkan koneksi ke jaringan tanpa keterikatan dengan kabel, memberikan fleksibilitas dan mobilitas dalam komunikasi. Selanjutnya, bab 3, rancangan sistem. Berikut adalah alat dan bahan. Alat atau merupakan bahan pendukung. Mulai dari PCB shield, power supply 12 VDC, USB TTL, akrilik, kipas 12 VDC, relay 5 VDC, motor servo,
LED, pompa air, 12 VDC. Bahan atau komponen atau bahan utama: Arduino Uno, sensor suhu kelembapan DHT, sensor kelembapan tanah YL69, sensor MHRD, sensor cahaya LDR, LED, dan pompa air. Berikut adalah rancangan sistem. Alur penelitian. Berikut adalah alur aliran proses penelitian yang dimulai dengan tahapan pencarian berbagai referensi studi yang menjadi dasar penelitian ini. Selanjutnya, penelitian akan melanjutkan dengan perancangan perangkat keras dengan dan perancangan perangkat lunak yang sesuai. Proses selanjutnya pengujian dan pengambilan data yang diikuti dengan tahap evaluasi. Akhirnya, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan sebuah perangkat yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, mulai alur penelitian mulai dari mencari referensi. Pada tahap pencarian referensi studi, peneliti melakukan eksplorasi dan identifikasi berbagai sumber referensi yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Referensi tersebut dapat berupa jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta buku penelitian yang relevan. Perancangan perangkat keras. Dalam tahap perancangan perangkat keras, peneliti melakukan proses desain sistem yang akan beroperasi, melibatkan urutan sistem kerja yang dimulai dari sensor-sensor yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan merekam kondisi sekitar sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Perancangan perangkat lunak. Dalam tahap perancangan perangkat lunak, peneliti melakukan desain program pada Arduino, web server, dan interface Android, menggunakan aplikasi yang mudah dipahami, serta tidak memerlukan waktu yang lama. Pengujian alat dan pengembalian data. Data dalam tahap pengujian perangkat dan pengumpulan data, peneliti melakukan serangkaian uji coba pada perangkat yang telah dirancang untuk mengamati kinerjanya. Ini melibatkan simulasi dalam berbagai situasi yang mencerminkan situasi sebenarnya. Contohnya, seperti menggunakan hair dryer untuk menciptakan suhu panas tertentu. Tujuan utamanya adalah menilai apakah perangkat sesuai dengan spesifikasi dan tujuan penelitian. Hasil data yang dicatat selanjutnya dievaluasi dan mengevaluasi performa dan kualitas perangkat. Berikutnya adalah evaluasi kinerja alat. Setelah pengujian alat, peneliti melakukan evaluasi untuk menilai apakah perangkat sesuai dengan tujuan penelitian. Evaluasi melibatkan analisis kinerja perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam evaluasi akan diidentifikasi apakah masalah yang muncul berasal dari perangkat keras ataukah dari perangkat lunak, dan langkah perbaikan yang diambil sesuai dengan hasil temuan tersebut. Dan terakhir, penyusunan laporan. Dalam tahap ini, semua hasil penelitian akan dikumpulkan dan dijelaskan secara rinci dalam sebuah laporan. Laporan ini disusun dengan tujuan agar hasil penelitian diakses dan dimonitor pihak lain selain peneliti. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.